Di video hari ini kita akan membahas 5 penyebab tersembunyi kenapa kita menjadi gendut, menjadi lebih buncit, dan apa solusinya. Let's go! Selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion. Di video hari ini kita akan membahas beberapa kebiasaan yang secara tidak sengaja bisa membuat kita bertambah gendut, bisa membuat kita bertambah buncit. Langsung aja kita mulai di nomor pertama, yaitu kebiasaan mager atau males gerak. Sehari-harinya saat bekerja lebih banyak duduk. Ini saya jadi merasa tersinggung juga ya. Duduk terus, ini sambil rekaman aja duduk. Setelah itu juga lebih milih untuk baring-baring daripada berolahraga. Aktivitas fisik sehari-hari juga semakin berkurang karena dimudahkannya akses untuk membeli makanan dan produk kebutuhan sehari-hari. Mau beli makan tinggal tek. Mau beli produk ini tinggal pencet. Mau beli baju tinggal pencet, klik, selesai. Barangnya nanti akan dikirim dan diantar ke depan pintu rumah. Tapi jangan langsung buru-buru nyalain teknologinya. Wah, gara-gara teknologi nih, gara-gara ojol nih, jadinya saya tambah gendut. Wah, gara-gara teknologinya tambah maju nih, saya jadi makin males. Enggak. Jangan salahkan teknologinya, tapi salahkan kebiasaan kita sendiri. Dan kebiasaan mager ini yang harus diperbaiki. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini ya, teknologi-teknologi seperti inilah yang sangat-sangat membantu. Nggak tahu ya kalau teman-teman gimana, tapi kalau saya sendiri sih sangat-sangat terbantu. Mau beli makan yang saya sukai tapi saya nggak bisa keluar, ya saya tinggal minta tolong driver ojolnya untuk membelikan. Kalau misalnya mau beli sesuatu, tinggal online shopping. Selesai. Dan itu sangat-sangat membantu, terutama dalam mengurangi penularan dari COVID-19. Kembali lagi ke masalah mager tadi, dari waktu 24 jam, saya yakin teman-teman pasti bisa menyisihkan waktu 30 menit aja sehari. Atau ya nggak usah sehari lah, 2 hari sekali misalnya olahraganya. Masa dari 48 jam nggak bisa nyisihin sekitar 30 menit doang? Lah itu nonton drakor aja 1 jam 1 episode bisa nonton sampai berjam-jam, berapa episode tuh. Masa 30 menit aja nggak bisa? Saya yakin pasti bisa, tergantung prioritas teman-teman ada di mana. Terus kalau misalnya alasannya adalah nggak bisa olahraga karena nggak ada gym, nggak ada equipment, ya teman-teman bisa melakukan body weight workout. Jadi melakukan latihan beban tanpa alat sama sekali. Jadi menggunakan beban tubuh aja, push up, squat, lunges, banyak banget variasinya yang bisa teman-teman lakukan. Saya sendiri melakukan body weight workout ini di rumah, dan karena saya nggak bisa akses ke gym kan selama 2 bulan ini, dan fine-fine aja tetap bisa dilakukan. Dan kalau teman-teman misalnya mau melakukan cardio, ya lebih gampang lagi. Bisa misalnya dengan jalan kaki, lari keliling kompleks, sambil menjaga kebersihan, sambil menjaga juga physical distancing dengan yang lainnya. Oke, jadi bukan nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Prioritas. Penyebab kedua kenapa teman-teman gendut tanpa teman-teman ketahui adalah stres. Sebenarnya stres dan hormon yang menyebabkannya, yaitu hormon kortisol, itu diperlukan oleh tubuh, tapi dalam dosis yang sesuai. Saya jelaskan sedikit fisiologinya ya, bear with me. Jadi hormon kortisol itu bekerja berlawanan dengan hormon insulin. Hormon insulin seperti yang kita ketahui itu membantu sel agar dapat menggunakan gula darah yang ada di dalam peredaran darah. Nah, jadi secara tidak langsung hormon insulin itu membantu menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam peredaran darah. Permasalahan dengan hormon adalah sel kalau misalnya terpapar terus oleh hormon, itu lama-lama akan menjadi tidak sensitif terhadap hormon tersebut. Misalnya aja nih, kalau teman-teman dimarahin sama orang tua terus-menerus, atau dimarahin terus sama pasangannya, lama-lama kan jadi kebal, lama-lama kita jadi malas. Apa sih nih orang? Sensi banget sih. Apa sih nih orang ngomong apa sih? Kayak gitu kan. Sel itu juga seperti itu. Kalau dia terpapar terus-menerus dengan hormon-hormon ini, maka lama-lama dia akan menjadi tidak sensitif. Nah, kalau stresnya berlebihan dan berjalan cukup lama, jangka panjang, kadar gula darah yang tinggi ini akan memicu keluarnya hormon insulin. Kalau sudah terlalu sering dipaparkan ke sel, itu juga akan berkurang sensitivitasnya, menjadi tidak sensitif. Sehingga kadar gula darah akan terus tinggi. Dan nantinya, kadar gula darah yang tinggi ini lama-lama karena tidak bisa dipakai oleh sel sebagai energi, akan digunakan dan diubah menjadi lemak. Nah, itu adalah salah satu teori yang dicanangkan mengapa sih sebenarnya stres itu bisa menyebabkan kegendutan, mengapa stres bisa menyebabkan penimbunan lemak. Dan solusinya bagaimana? Solusinya ya sebenarnya dengan menghindari atau mengurangi stresornya. Jangan sampai stres. Gimana sih dok? Saya juga tahu kalau gitu. Kalau misalnya stres ya jangan stres. Kalau misalnya mau berhenti merokok ya jangan merokok. Gimana sih?
Oke, saya akui memang jawaban saya kurang memuaskan. Tapi memang pada dasarnya, ya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memiliki stres, ya kurangi stres tersebut. Ketahui dulu apa sih yang menyebabkan teman-teman stres. Setelah itu cari tahu apa sih yang menyebabkan stres tersebut. Apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan teman-teman dengan pasangannya, atau dengan teman kerja, atau apakah itu masalah finansial, masalah rohani, dan lain sebagainya. Harus cari tahu dulu stresornya ini apa. Setelah itu teman-teman melakukan perencanaan. Bagaimana sih kira-kira caranya untuk mengatasi masalah ini. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya stresor ini menjadi tuntas, selesai. Sampai teman-teman tidak lagi berhadapan dengan stresor ini. Coba ajak ngobrol teman-teman terdekatnya, teman-teman yang biasa bisa diajak curhat, atau ngobrol sama pasangannya atau keluarganya. Kalau misalnya dari situ teman-teman masih belum terbantu, teman-teman juga bisa kok berkonsultasi dengan psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Teman-teman kalau punya masalah seperti ini, itu boleh banget, sangat-sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater, karena mereka yang bisa membantu teman-teman dengan lebih baik. Nah, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19 ya, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi telemedicine untuk berkonsultasi, jadi nggak harus langsung ke rumah sakit, atau misalnya langsung ke klinik. Tuh. Alasan ketiga kenapa teman-teman bisa bertambah gendut tanpa disadari adalah tidak memperhatikan cemilan. Cemilan itu biasa dianggap sebagai suatu makanan yang ringan, yang kecil, yang nggak ada kalorinya sama sekali. Nah, padahal banyak sekali teman-teman atau klien-klien saya juga yang datang ke saya dan bilang, kok susah banget ya? Udah nggak makan nasi putih, udah minum jeruk nipis, udah nggak makan malam, tapi kok bertambah gendutnya, nggak bisa kurus-kurus. Dan setelah ditanyakan, ternyata cemilannya banyak. Nyemilnya juga nggak sembarangan ya, contohnya kerupuk, kue sisa lebaran, cookies, cake, boba, minuman manis, es kopi susu, gorengan, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang nilai kalorinya tuh tinggi, tapi tidak memberikan nilai nutrisi yang berarti. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, penyebab kita gendut atau penyebab kita buncit itu bukan karena makan nasi putih atau karena makan malam, tapi karena kelebihan kalori. Dan makanan-makanan ringan ini yang enak, bisa dimakan dalam jumlah banyak, tapi tidak mengenyangkan, itu bisa jadi salah satu alasan kenapa teman-teman bertambah gendut atau bertambah buncit. Nah, solusinya adalah untuk mengurangi, bukan untuk berhenti. Kalau saya suruh berhenti, teman-teman sekarang berhenti makan cemilan yang teman-teman sukai. Apa bisa? Yakin? Cuman untuk hari ini atau minggu ini, terus kemudian balik lagi, balas dendam, makan cemilan banyak-banyak. Ya kan? Sebenarnya nggak masalah punya cemilan yang teman-teman sukai. Cemilan-cemilan yang membuat teman-teman itu bahagia. Porsinya dan frekuensinya itu yang harus diperhatikan. Ingat, kesehatan itu bukan cuma di tubuh, tapi juga di mental, di rohani, dan aspek-aspek lainnya. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya teman-teman punya tubuh six pack, habis itu labnya bagus semua, tapi secara mental teman-teman tidak sehat. Itu juga saya nggak mau sebenarnya. Jadi kembali lagi sebenarnya ke porsi dan juga kembali lagi ke frekuensinya. Kalau misalnya sekarang teman-teman makan gorengan setiap hari, ya coba mulai dikurangi menjadi satu minggu cuma 5 atau 6 kali. Terus minggu depannya lagi diimprove lagi menjadi satu minggu 4 kali. Terus yang selanjutnya lagi mungkin jumlahnya yang dikurangin. Kalau biasanya setiap kali makan 3 kali, mungkin sekarang menjadi hanya 2 piece doang. Teman-teman juga bisa mengganti cemilan tersebut dengan cemilan-cemilan lain yang lebih baik, yang nilai kalorinya lebih rendah, tapi memberikan nilai nutrisi yang lebih baik. Contohnya buah-buahan, jus sayur dan buah-buahan misalnya, favorit saya sekarang. Habis itu whey protein, habis itu overnight oats, dan lain sebagainya. Penyebab keempat kenapa teman-teman bisa bertambah gendut adalah waktu. Ini jawaban paling klasik ya, kalau nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Bagaimana caranya menyembuhkan luka di hati ini? Waktu. Bagaimana caranya agar kau bisa memaafkan kesalahanku ini? Waktu. Oke, kembali ke topik. Jadi, saya nggak tahu ya teman-teman gimana caranya bertambah gendut. Tapi kalau saya sendiri, saya bertambah gendut itu tidak tiba-tiba, tapi gradual. Jadi, secara perlahan-lahan. Nggak tiba-tiba saya makan hari ini agak banyak, terus besoknya tiba-tiba langsung gendut. Atau tiba-tiba bulan depan langsung gendut, buncit. Nggak kayak gitu. Saya gendut itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dan lama-lama, seiring berjalannya waktu, pinggang saya menjadi lebih lebar. Dan ini semuanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Menabung kalori di sana di sini yang akhirnya berbunga menjadi lemak dan akhirnya membuat saya gendut. Sekali lagi, kita gendut itu bukan karena nasi putih yang baru kamu makan tadi malam. Atau karena boba yang baru kamu habisin sekarang sambil nonton video ini. Enggak. Ya, jadi kita bertambah gendut itu karena kalori-kalori kecil yang kita akumulasi dalam jangka waktu yang lama. Solusinya gimana?
Ya, berdamai dengan keadaan. Sadarilah bahwa kamu bertambah gendut itu pelan-pelan. Jadi, untuk mendapatkan tubuhmu yang ideal, ya juga memerlukan waktu perlahan-lahan. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai buang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mulai melakukan defisit kalori, kurangi secara perlahan-lahan, mulailah berolahraga, latihan beban, mulai membangun otot dan mengikis lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Penyebab kelima adalah kebiasaan tidur yang jelek. Lebih spesifiknya lagi adalah kebiasaan untuk bergadang. Mereka yang bergadang apa begadang sih? Ya itulah. Kebiasaan untuk begadang. Mereka yang tidur malam itu akan lebih rentan terhadap rasa lapar, lebih sering merasa lapar, dan hal ini akan membuat mereka lebih berkemungkinan untuk makan lebih banyak sehingga meningkatkan kalori harian mereka. Selain itu, mereka yang memiliki kebiasaan tidur buruk juga biasanya memiliki durasi tidur yang lebih pendek. Ini sudah pernah dilakukan penelitiannya, pernah saya bahas di video saya yang ini, coba dicek aja nanti. Jadi, di penelitian tersebut ditemukan bahwa mereka yang tidur dengan durasi lebih pendek itu membakar massa lemak lebih sedikit daripada mereka yang tidur dengan durasi optimal. Selain itu, yang tidurnya durasinya lebih pendek itu juga membakar massa otot lebih banyak daripada mereka yang tidur dengan durasi optimal. Durasi tidur yang cukup selain untuk membantu kita merasa lebih segar keesokan harinya untuk membantu aktivitas dan membantu produktivitas kita, juga membantu memaksimalkan proses pemulihan tubuh. Jadi, terutama untuk teman-teman yang mau nurunin berat badan atau mau naikin massa otot, tidur itu udah nggak bisa ditawar-tawar, dan sebaiknya tidur itu harus bisa mencukupi 7-9 jam setiap malamnya. Levelnya itu udah hampir sama dengan diet ataupun dengan olahraga, dan harus diperhatikan. Solusinya gimana? Ya, atur kembali kebiasaan tidurmu. Nggak saya jelasin lagi di video ini karena sudah pernah saya jelaskan di 2 video yang berbeda. Jadi yang tadi sama yang satu ini lagi. Di kedua video itu saya menjelaskan pentingnya tidur itu apa sebenarnya, bagaimana cara tidur yang lebih baik, yang lebih optimal, dan bagaimana cara untuk tidur lebih cepat. And that's it for my video today. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai di sini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman suka tipe video seperti ini, beritahu saya supaya saya bisa membuat lebih banyak. Oke, see you next time.